اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para hadirin sekalian, berkhusus orang tua kita, abang-abang kita, Ustaz Taufik, Ustaz Haji Erwin, para hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan jamaah di majelis ta'lim ini. Semoga Allah berikan kepada mereka semua lipat ganda pahala yang sebesar-besarnya, diluaskan kuburnya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Khususnya kita niatkan kepada almarhum Bapak As'ad bin Haji Sanwani dan almarhumah Ibu Hajah Mariatul Qibtiyah binti Haji Mursyid, almarhumah Ibu Latifah binti As'ad, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syafi'i bin Haji Mustawa, almarhumah Hanayah Salasa Qunita binti Haji Hashim. Bi anna Allah yadawashana wa iyyahum birrahmati wal maghfirah wa yaskinhumul jannah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bimasyayikhina wa muallimina amin. Wa amma ma ruya anna awwala ma katabahul qalamu ana tawwabu wa ana atubu ala man taba fahuwa fi saqil arsy. Kemarin sudah dijelaskan oleh pengarang bahwa beliau memulai karangannya itu dengan bismillah, karena berdasarkan apa yang Allah mulai, yaitu Allah memulai kitabnya Al-Quran itu dengan ucapan bismillah.
Bismillah ini susunan yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama itu bukan hanya di dunia, tapi juga di Lauhil Mahfuz. Jadi sudah sama urutannya. Ada juga yang dikatakan bahwa dalam satu riwayat, bahwa yang pertama kali ditulis itu bukan Bismillah. Wa amma maruya anna awwala ma katabahul qalam. Adapun ada satu riwayat yang menyatakan bahwasanya awalnya sesuatu yang ditulis ana tawwabu, lafaz ana tawwab, wa ana atubu ala man taba. Lafaznya ana tawwabu wa ana atubu ala man taba. Ada lafaz seperti itu dalam satu riwayat. Yang pertama kali ditulis lafaznya bukan Bismillah, tapi ana tawwab, aku adalah zat penerima taubat, wa ana atubu ala man taba, dan aku akan menerima taubat siapapun yang bertaubat kepadaku. Nah, tulisan seperti ini fahuwa fi saqil arsy, ini adalah tulisan yang ada di tiang penyangga arsy. Jadi memang ada tulisan seperti itu yang pertama kali ditulis, tapi itu dituliskan pada penyangga arsy. Jadi ana tawwab wa ana atubu ala man taba. Kata Allah, saya adalah zat yang maha penerima taubat. Siapapun yang bertaubat akan saya terima. Nah, itu kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Ada makhluknya yang sudah banyak melakukan dosa, kemudian taubat kembali kepada Allah, Allah terima. Allah maafin. Ya, karena pintu taubat Allah selalu terbuka. Pintu maaf Allah selalu terbuka. Ya, taubat bisa jadi kemudian ya namanya orang baru taubat kemudian digodain lagi, balik lagi, ngerjain lagi, taubat lagi, ngerjain lagi, taubat lagi. Itu tetap Allah masih sayang. Masih sayang. Bahkan Allah tidak mau ada hambanya yang putus asa dari taubat. Yang mau. Ya namanya setan kan gangguin suka tuh. Suka membisikkan manusia, percuma dah lu taubat lu udah begitu, lu balik aja lagi katanya. Udah nggak usah taubat sekalian, habisin aja udah, ngapain sih? Sehingga ada orang yang sampai berani tuh, biarin nggak apa-apa, gue marahin neraka dah begitu. Itu karena udah terlanjur tergoda setan itu. Biarin dah udah begini, neraka dah. Ada orang kagak sembahyang, kita ajak ngomong gitu, ya kita ajak ngomong. Emang kagak kepengen sembahyang apa? Tahu kan sembahyang wajib, tahu. Emang gak kepengen sembahyang apa? Tanggung lah, udah gini hari, umur udah 60 lebih. Ntar gue sembahyang juga baru sembahyang udah meninggal. Udah biarin neraka dah begitu. Itu yang model begitu berarti udah tergoda setannya udah. Kalau gitu kalau yang namanya masuk angin udah kedalon udah nggak ada lagi pikiran dia. Allah itu maha penerima taubat dan Allah selalu membuka pintu kasih sayangnya, udah nggak terbuka. Nah ini bahaya nih. Begitu. Jadi pada diri kita, siapapun kita pasti punya salah, siapapun kita pasti punya dosa. Tapi Allah maha penerima taubat. Siapapun yang mau kembali, maka Allah terima. Allah terima. Ya, jangan putus asa dari taubat. Wamtisalan wa ita'atan, dan pengarang memulai dengan basmalah, dengan bismillah, imtisalan wa ita'atan, karena mematuhi dan mentaati li amrihi sallallahu alaihi wasallam, terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qoulihi, dalam sabdanya, inna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya awal sesuatu yang ditulis dalam sabda Nabi adalah ucapan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Kata Nabi, kalau kamu menulis satu buku, satu kitab, faktubuha awwalahu, maka tulislah bismillah di awalnya. Wa hiya miftahu kulli kitabin unzila, dan basmalah itu
adalah kunci dari setiap kitab yang diturunkan. Kalau kita pengen ngarang buku, kalau kita pengen nulis buku, maka yang pertama kali ditulis kata Nabi, tulislah bismillah dulu. Berarti ini adalah perintah, ini adalah anjuran dari Nabi Muhammad bahwa basmalah itu adalah awal yang harus kita tulis untuk memulai sesuatu tulisan. Termasuk juga dalam perbuatan kita. Perbuatan kita mulai dengan bismillah. Agar apa? Jalannya itu nanti Allah ridhoi. Dalam bismillah ada kasih sayang Allah. Dalam bismillah ada keridhaan Allah. Dalam bismillah itu ada keridhaan Rasul. Maka itu akan kita dapatkan sepanjang apa yang kita lakukan atau apa yang kita tuliskan. Ada orang perempuan rajin ngaji, yang lakinya malas ngaji. Ini yang perempuan ngamalin nih bininya, mau ngapa-ngapain baca bismillah. Ya, mau ngepel bismillahirrahmanirrahim, mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim, mau nyisir rambut bismillahirrahmanirrahim, mau neriska bismillahirrahmanirrahim. Karena bininya rajin ngaji, taat, lakinya selebor, kesel lakinya. Dia kata, ini berarti ngeledek gua nih kalau begini. Mentang-mentang dia demen ngaji, gua agak demen ngaji katanya. Apa-apaan aja bismillah, apa-apaan aja bismillah. Bahkan kalau hati berak begitu. Padahal bininya mah kagak pengen nyinggung lakinya, kagak. Mana udah hati berak bagaimana sih? Berak, tau berak tuh. Ya. Kita mah kagak niatan apa-apa, cuman karena dia merasa bersalah sendiri, akhirnya tuh laki ngerasa tersinggung. Apa-apaan aja bismillah, apa-apaan bismillah. Biarin, ntar gue kerjain, kata lakinya gitu. Gue kerjain, katanya. Akhirnya tuh bininya lagi mau jalan keluar rumah, ambil pintu, kunci lemari, kuncinya diambil, ditaruh di atas lemari. Bismillahirrahmanirrahim, taruh. Jalan. Lakinya lihat, gue umpetin nih kuncinya nih. Pas diambil, wah umpetin tanggung, lempar aja ke sumur. Dilempar ke sumur itu kunci. Saking keselnya tuh, ngerasa dia diejek sama bininya. Padahal kagak begitu. Apa-apaan aja bismillah. Akhirnya pulang dari sono, sampai ke rumah. Ya dia taunya ngambilnya di atas, naruhnya di atas lemari, dia ngambil di atas lemari tuh bini. Bininya, lakinya udah buang tuh ke sumur. Begitu bininya mau ngambil, begitu tuh Allah perintahin malaikat tuh kunci yang di sumur, angkat, taruh di tempat yang ditaruh. Begitu ditaruh bismillahirrahmanirrahim, prok, ada basah tuh kunci. Kunci basah, ya orang dari sumur. Dia naruh kagak basah. Ini ngapa kunci basah? Dilihat sama lakinya, tobat lakinya udah. Tobat lakinya, bener begini gue nih, bener yang begini gitu dia. Jadi apa yang udah dilakukan, ternyata bismillah itu punya karomah. Wah, langsung deh sama bininya. Yang begini mah, gue nggak duain lagi dah katanya. Jadi bismillah itu punya karomah. Walamma nazala alayya Jibrilu biha a'adaha salasa. Kata Nabi, walamma nazala alayya Jibrilu biha. Dan ketika Jibril menurunkan, ketika Jibril membawa bismillah kepadaku, a'adaha salasan, ia mengulanginya 3 kali. Wa qala, kemudian Jibril berkata, hiyalaka wali ummatika. Bismillah ini adalah untukmu dan untuk umatmu. Famurhum la yada'uha fi syai'in min umurihim. Maka perintahkanlah mereka kepada umatmu, la yada'uha fi syai'in min umurihim. Jangan mereka meninggalkan bismillah dalam sesuatu dari perkara urusan mereka. Fa inni lam ada'ha tarfata ainin. Kata malaikat Jibril, fa inni lam ada'ha tarfata ainin, karena sesungguhnya aku tidak meninggalkan bismillah tarfata ainin, sekejap mata pun.
munzu unzilat ala abika Adam alaihissalam, semenjak bismillah itu diturunkan kepada bapakmu Nabi Adam alaihissalam, wa kadzal malaikatu, dan demikian juga para malaikat. Kata malaikat Jibril, ini bismillah saya bawa kepadamu dari Allah, diulang sampai 3 kali, kemudian ini untukmu dan untuk umatmu. Perintahkan kepada umatmu jangan tinggalin bismillah dalam urusan mereka, mau ngapain aja bismillah, ya, karena itu termasuk dari keridhaan. Sampai kita mau tidur tuh bismillah, mau tidur. Jangan sampai kita tidur bismillah aja kagak gitu, ya, jangan sampai. Paling enggak bismillah dah, lagi mau tidur bismillahirrahmanirrahim, udah ngantuk banget dah nih, bismillahirrahmanirrahim, plok tidur, nggak apa-apa dah. Jangan kayak kebo gitu tidur plek nempel molor aja udah bismillah aja kagak, ya, bismillah aja kagak. Nah kalau yang bagus mau tidur bismillah 100, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 100, enggak lama, 100 enggak lama baca bismillah, ya. Kemudian kayak biasa tuh Fatihah, kayak apa namanya, kulhu, falak, an-nas gitu. Nah, kemudian tiupin dah ke sekujur tubuh kita, yang kita tiupin ayat kursi dah. Udah doa mau tidur, udah selesai. Itu kita tidur. Terakhir selawat. Udah tidur, anteng tuh kita tidur. Apapun yang terjadi dalam tidur kita, serahin sama Allah. Apapun yang terjadi, serahin sama Allah. Nah, berarti kan yang menjaga kita ya Allah di situ. Yang menjaga kita. Kalau udah begitu aman udah. Cuman kan kadang-kadang kita tahu nih ngamalinnya suka lupa gitu. Ntar baru bangun tidur baru ingat, udah bangun baru ingat. Nggak pas malam belum baca ya. Ya giliran malam mau tidur lupa lagi. Makanya ada salah satu kiat, kalau kita teringat pada suatu kebaikan jangan ditunda, laksanain. Misalnya kita lagi mau tidur, oh iya, baca bismillah, langsung baca. Jangan ngelihat HP lagi, jangan. Oh iya, baca bismillah mau tidur. Ada bunyi WA, tring, lihat HP lu. Akhirnya lupa aja tuh bismillah dah. Lupa lagi dah. Kenapa harus kita segera laksanakan? Satu titik yang teringat dari kebaikan itu minallah. Itu ilham dari Allah. Jangan kita sia-siain yang begini. Kita lagi pagi-pagi nih, ada waktu senggang, jam 9, jam 10. Iya, ngapa nggak duha ya? Buru-buru. Jangan yang lain udah kerjain. Ada tuh dalam hati kita, ngapa nggak duha ya? Langsung aja. Jangan, kita lagi senggang nih mas ini. Lagi senggang. Jadi Allah menghendaki saat itu kita untuk melakukan duha. Langsung tuh dari Allah. Jangan ditunda, langsung kerjain. Pas ingat langsung kerjain. Ya. Tapi juga ini lagi pas keadaan bisa nih, ya. Sekarang bisa. Ya jangan juga misalnya lagi nyetir mobil di tol, oh ya duha, langsung aja minggir. Nggak pakai ngasih sen lagi. Tabrak orang. Nah, yang begitu tuh Allah memang menghendaki kita untuk melakukan itu. Nah, itu besar banget itu manfaatnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, idza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat dikatakan idza katabtum kitaban, apabila engkau menulis satu kitab, satu tulisan, faktubu fi awwalihi, maka tulislah di awalnya bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa idza katabtumuha faqra'uha, dan kalau kamu menulis bismillah itu faqra'uha, maka bacalah bismillah. Jadi jangan hanya sekedar kita nulis sambil diucapin bismillahirrahmanirrahim gitu nulisnya. Sambil diucapin, bukan hanya nulis kemudian dalam hati, bukan.
Nah, karena tuh dapetin double tuh dua tuh. Tulisan dapat, lafaz juga dapat. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Apa tuh akhlaknya Allah? Wala syakka anna adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalah siwa baro'ah. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna adatahu ta'ala, bahwasanya kebiasaan Allah Ta'ala, fi ibtida'i kulli suratin, dalam memulai setiap surah dalam Al-Quran, al-ityanu bil basmalati, mendatangkan basmalah, siwa baro'ah, selain surah baro'ah. Pada setiap awal surah semuanya ada bismillah, kecuali surah baro'ah atau taubah itu. Nah, maka kalau kita baca taubah enggak usah baca basmalah, auzu aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim, baca udah langsung baro'atum minallah. Jadi enggak usah baca bismillah. Wa nahnu ma'muruna bihi, maka kami diperintahkan dengan memulai basmalah. Wa amalan, ya, fa nahnu ma'muruna bihi, maka kami diperintahkan memulai dengan basmalah. Karena kebiasaan Allah memulai dengan basmalah pada setiap surah, maka itu tanda bahwa kita harus berakhlak, membiasakan diri seperti yang Allah lakukan. Wa amalan bi hadisi Abi Dawud wa ghairihi, dan karena mengamalkan hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Dalam satu hadis Nabi bersabda, riwayat Abu Daud dan yang lain, kullu amrin dzibalin, setiap satu perkara yang memiliki kemuliaan, la yubda'u fihi, tidak dimulai di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu, maka perbuatan itu terputus, kurang sempurna, tidak sempurna. Nah, itu maknanya begitu. Nah, ini kan sering kita dengar nih hadis, kalau tidak dimulai sesuatu dengan basmalah maka abtar. Apa tuh? Termasuk aqta, ajzam, semuanya maknanya bersama, terputus dari keberkahan, kurang sempurna. Apa aja ya, makanya kita mulainya dengan bismillah. Yang udah punya bini pengen mulai olahraga malam, bismillah jangan lupa. Iya, masih bismillah aja kagak sih. Kalau ngajak bininya bismillah, neng, bismillah yuk, ayo kita bismillah, bismillah. Tuh tadi kalau begitu Bu, bininya udah paham dah tuh. Pulang ngaji malam Jumat dari Darul Faroh, begitu ngeliat bini pulang ngaji, ngeliat bini habis mandi lagi. Iya, neng apa bang? Bismillah yuk. Iya, bininya masakin aja. Ini bang, bismillah bang, dikasih ya. Kayak arti deh. Jadi bismillah itu berlaku, kita mau kerja bismillah, mau keluar dari rumah bismillah. Yang penting itu aja, bismillah. Amal lengkapnya, bismillahirrahmanirrahim, 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi perjalanan kita enak. Orang mau kerja, kerja itu perbuatan dunia. Yang kita cari ma'isyah dalam kehidupan. Tapi kalau niatnya dengan bismillah, maka jadi pahala. Orang tidur, tidur itu perbuatan dunia, bukan ibadah. Tidur itu karena kita pengen istirahat buat besok, karena kita lelah dari tadi, butuh tidur. Nah, tapi tidur itu kalau kita mulai dengan bismillah, selama kita tidur ibadah. Maka ada satu hadis, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadah orang bodoh. Bisa begitu tuh. Orang alim tidur,
lebih bagus daripada orang bodoh yang ibadah. Kenapa? Karena kalau orang alim, maksud orang alim ini orang yang ngerti cara tidur mestinya bagaimana. Tidur dia doa dulu, tidur dia pakai wudhu, ada aturannya. Ada orang ibadah, orang bodoh, ibadahnya nggak ngerti rukun, nggak ngerti syarat. Akhirnya ibadahnya semau-maunya dia gitu. Ya. Sehingga ibadahnya itu nggak sah. Karena dia nggak belajar tata cara ibadah, kemudian dia melakukan kesalahan dalam ibadahnya dan dia nggak tahu tuh kesalahan kan dia nggak ngaji. Berarti kan ibadahnya itu nggak bagus. Ada orang alim tidur, ngerti cara tidurnya. Tidurnya orang alim lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Terus kita bagaimana? Berarti segala sesuatu kita perlu ilmu. Ya, perlu ilmu. Tidur yang perbuatan dunia itu jadi perbuatan ibadah karena ilmu. Sholat yang perbuatan akhirat bisa jadi nggak ada makna akhiratnya karena tidak tahu ilmunya. Ya, bisa jadi. Apa orang yang sholat langsung Allah terima? Belum tentu. Fawailul lil musallin. Itu kan fawailul lil musallin kan orang yang sholat itu. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bukan orang yang meninggalkan sholat, bukan. Kenapa nggak disebut orang yang meninggalkan sholat yang celaka? Ya kalau orang yang meninggalkan sholat nggak usah pakai diceritain dah. Nggak usah diceritain. Tapi orang yang sholat itu masih celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Orang yang lalai dari sholatnya. Apakah sholatnya ditinggal? Kagak. Dikerjain sholatnya. Cuman dia lalai. Lalainya apa? Nunda-nunda sholat. Gitu. Mestinya bisa dikerjain sholat di awal waktu. Ntar aja dah. Tanggung lagi main game online. Tanggung ya lagi ngurusin ini, ngurusin itu. Padahal mau bisa ditinggal, bisa. Ya bisa. Kecuali nggak bisa ditinggal. Itu uzur namanya. Ini mah bisa. Kalau nggak ngapa-ngapain kagak. Ntar aja. Sampai akhir tuh mau sholat. Akhirnya setiap sholat ya 5 menit lagi mau habis baru udah gitu buru-buru karena takut kehabisan waktunya. Jadi nggak tenang sholatnya tuh. Kan kalau orang telat di awal waktu kan lebih tenang, waktu masih panjang sehingga dia sholatnya lebih khusyuk. Gitu. Tapi kalau orang sholatnya di akhir, waduh, ini kalau panjang-panjang bisa habisan nih waktunya nih. Nah, akhirnya yang begitu tuh fawailul musallin, orang-orang yang celaka, orang-orang yang lalai akan sholatnya. Nah, ini perlu nih kita. Jadi nanti kalau kita biasa sigrah melakukan sholat, sigrah melakukan ibadah, maka nanti di akhirat itu akan sigrah dipanggil Allah. Akan segera dipanggil Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita lalai melaksanakan sholat, lalai melaksanakan ibadah, sering kita nunda-nunda, nanti di sana dipanggilnya belakangan. Kan sholatnya dulu yang diperiksakan. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dihisab sholatnya dulu. Kalau sampai sholat aja belum benar, yang lain kagak ditengok. Kalau sholatnya diperiksa udah benar, maka yang lain banyak dispensasi. Nah, sholat dulu. Itu sholatnya. Caranya benar, syarat rukunnya benar, bahkan sunnah-sunnahnya kita kerjain gitu. Oh, sekarang saya hanya baru bisa rukun doang. Yang sunnah belum. Sholat-sholat sunnah, sunnah-sunnah sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada sholat-sholat sunnah. Sunnah-sunnah sholat berarti selain rukun dalam sholat, yang sunnah-sunnah kita kerjain. Nah, terus bertahap kita bisa semua sunnah-sunnah sholat. Banyak sunnah-sunnah sholat tuh. Ini hampir tiap kitab tuh punya tambahan ilmu dari sunnah-sunnah sholat. Kita belajar kitab ini, oh sunnah sholatnya ini. Ternyata kita belajar kitab ini, lain lagi tuh tambahannya. Terus aja. Jadi makin kita banyak belajar, oh ternyata ada nih tambahan ilmunya.
yang kita bisa lakukan, sholat kita semakin baik. Tapi kalau kita udah yang wajib aja, saya kagak mau nambah, ya udah sampai situ aja, sampai di situ aja. Nah ini sayang. Wal balu asyarafu wal azamatu. Wal balu adapun yang dimaksud dengan albal, dibalin. Apa tuh al-balu? Asyarafu wal azamatu, kemuliaan dan keagungan. Awil hal wa sya'nul ladzi yuhtammu bihi syar'an, atau satu keadaan yang dianggap penting menurut menurut syariat. Wa maknal ihtimami bihi talabuhu au ibahatuhu. Adapun makna penting dimaksud itu adalah sesuatu itu dicari atau diperbolehkan. Bi alla yakuna muharraman lidzatihi, dengan bahwasanya hal tersebut bukan hal yang diharamkan zatnya, wala makruhan lidzatihi, dan juga hal yang bukan yang dimaksud yang dimakruhkan zatnya. Lakin la tutlabul basmalatu ala muhqiratil umur, akan tetapi tidak dituntut bismillah, membaca bismillah ala muhqiratil umuri, atas sesuatu perkara yang hina. Kakan si zabalin, seperti menyapu kotoran binatang. Wala tutlabu lidzikril mahdi, dan tidak dituntut untuk baca bismillah untuk zikir yang murni. Kat tahlili, seperti tahlil. Ada memang beberapa, walaupun kata Nabi perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu termasuk tidak sempurna atau tidak mendapatkan rahmat, tidak berkah. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak usah baca bismillah. Contohnya tadi misalnya hal yang hina. Ada kita mau bersihin kotoran binatang. Misalnya ada kucing, ya, kucing berak di rumah, di tempat kita mau nyauk, jangan baca bismillah. Ya, ada kucing udah baca bismillahirrahmanirrahim, jangan. Itu namanya kita ada perbuatan yang memang layak dibacakan bismillah, ada yang enggak. Termasuk juga kita mau zikir. Kalau zikir murni, tahlil, sholawat, tasbih, nggak usah baca bismillah lagi, langsung aja. Kan nggak ada orang lagi mimpi tahlil, afdhalul dzikri fa'lam annahu bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Jadi bismillahnya mah nggak usah. Kalau udah begitu langsung aja. Untuk semata-mata kita zikir, semata-mata kita bersolawat, nah udah langsung tanpa bismillah. Termasuk khotib. Jadi khotib pas naik tuh, ya, beri salam, duduk, mulai langsung hamdalah. Jangan bismillah, jangan bismillah. Masuk khotib tuh. Jadi pas kita sampai, kita beri salam, duduk. Nah setelah muazin selesai, naik langsung alhamdulillah gitu. Jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, jangan. Itu juga ada yang menyatakan bid'ah malah. Ya, bid'ah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والفرد بالغموض